Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Good Corporate Governance atau Development atau GCG di BUMN. Yang dimana tujuan kami membuat video ini untuk melengkapi tugas dari Ibu dosen Ibu Dwi Saraswati SPD MSI untuk memenuhi mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Alma Safadila dengan NPM 2315100003 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NPM 2310208. Baik, di sini langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada program kemitraan dan bina lingkungan BUMN. Yang dimana program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan oleh BUMN. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan BUMN. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan pihak internal dan eksternal perusahaan, serta kemampuan manajemen dalam mengaktualisasikan kebijakan strategis secara berkelanjutan. Selanjutnya ada kontrak manajemen atau statement of corporate intent, yang dimana kontrak manajemen atau pernyataan maksud kooperasi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan strategis BUMN. Dokumen ini menjadi pedoman agar seluruh manajemen dan karyawan memahami peran yang dijalankan dan target kinerja yang ingin dicapai. Dengan adanya kontrak manajemen, tata kelola perusahaan menjadi lebih terukur dan transparan, serta sesuai dengan prinsip GCG. Selanjutnya ada uji kepatuhan dan kelayakan direksi BUMN. Kepatuhan dan kelayakan direksi penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pemimpin BUMN memiliki integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang mendukung. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, proses seleksi yang ketat dan objektif akan meminimalkan praktik-praktik penyimpangan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tubuh BUMN. Selanjutnya ada pengelolaan aset tetap BUMN, yang dimana pengelolaan aset tetap di lingkungan BUMN harus berlandaskan pada efisiensi dan akuntabilitas. Banyaknya aset yang dimiliki BUMN dapat menjadi kekuatan strategis apabila dikelola dengan profesional. Sebaliknya, aset yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan optimal akan menjadi beban perusahaan. Oleh karena itu, evaluasi aset secara berkala dan transparan menjadi kunci penting. Selanjutnya ada pengelolaan teknologi informasi di BUMN. Dalam era digital, pengelolaan teknologi informasi atau TI menjadi elemen krusial dalam menunjang operasional dan transparansi BUMN. Pemanfaatan sistem informasi modern memungkinkan integritas data, monitoring dan kinerja real time, dan pencegahan kebocoran informasi. TU juga menjadi sarana untuk memperkuat pengawasan internal dan penerapan GCG. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya beri ahli kepada rekan saya. Oke, baik, saya ingin menjelaskan tentang pengukuran terhadap penerapan GCG di BUMN. Yang dimana pengukuran terhadap penerapan Good Corporate Governance dilakukan melalui indikator-indikator yang telah distandarkan, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Evaluasi ini secara berkala diperlukan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah dijalankan dan untuk memperbaiki kelemahan yang ada.
Adapun penilaian bersih di BUMN. Penilaian BUMN bersih tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap aturan dan nilai etika perusahaan. Kategori ini yang bersifat bersih menandakan bahwa BUMN bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang disebut dengan KKN. Ini mencerminkan kredibilitas BUMN dalam menjalankan tata kelola yang baik dan profesional. Nah, selanjutnya ada pengadaan barang dan jasa di BUMN, yang dimana proses pengadaan barang dan jasa harus transparan, efisiensi, dan bebas dari konflik kepentingan. Mekanisme pengadaan yang sesuai dengan prosedur akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Pengawasan eksternal dan internal harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan dana atau proyek. Dapat kita simpulkan bahwasannya implementasi prinsip GCG dalam seluruh ini manajemen BUMN untuk mewujudkan profesionalitas dan akuntabilitas. Artikel menekankan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya menguntungkan perusahaan secara internal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran dan fungsi BUMN di Indonesia. Oke, sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada studi kasus penerapan GCG di BUMN, yang dimana penerapan Good Corporate Governance dalam upaya mewujudkan BUMN yang berbudaya oleh Christian Orchard PT Perkebunan Nusantara 3 atau Persero 2016. BUMN memiliki peran penting dalam pelayanan publik, terutama di bidang ekonomi. Namun pada praktiknya tantangan besar masih menghambat implementasi GCG, seperti ketidakjelasan peran BUMN atau social versus bisnis. Yang selanjutnya ada pengaruh politik dan intervensi pemerintah. Yang terakhir, kurangnya insentif pada bagian manajemen. Selanjutnya ada prinsip-prinsip GCG atau berdasarkan Persero 01 MBU 2011. Yang pertama, transparansi, keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap organ perusahaan. Yang ketiga ada responsibilitas atau kepatuhan terhadap hukum dan prinsip tata kelola sehat. Yang keempat ada independensi atau pengelolaan bebas dari konflik kepentingan. Dan yang terakhir ada fairness atau keadilan terhadap hak-hak pemangku kepentingan. Adapun studi kasus dari PT PNLLL atau Persero. Nah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai kasus hukum, PT PN 3 digambarkan sebagai contoh di mana implementasi GCG sangat bergantung pada komitmen organisasi, struktur dan mekanisme tata kelola yang sehat dan budaya organisasi yang kuat. Selanjutnya ada pun langkah strategis yang dapat dilakukan. Pertama, perumusan governance komitmen atau komitmen bersama. Yang kedua ada penyempurnaan struktur dan mekanisme atau komite audit dewan komisaris. Yang ketiga ada sosialisasi prinsip GCG dan budaya perusahaan. Dan yang terakhir ada awal detak, yang dimana implementasi nyata oleh semua level manajemen. Adapun analisis budaya organisasi, GCG hanya akan berhasil jika budaya perusahaan juga mendukung dengan memperhatikan 3 pilar, yang dimana pertama ada people atau integritas dan motivasi karyawan dan transparansi dan sebagainya. Yang kedua ada sistem ketertarikan antar prinsip GCG, dan yang terakhir ada struktur atau jaringan kerja yang efektif dan terukur. Selanjutnya contoh model analisis budaya organisasi yang dibahas ada Gerd Host
status atau dimensions membedakan antara orientasi proses versi hasil, karyawan versi pekerja, sistem terbuka versi sistem tertutup, dan sebagainya. Selanjutnya ada 7S atau MC Kinsey, mencakup struktur sistem staff, gaya kepemimpinan, strategi, keterampilan, dan budaya. Corporate Social Responsibility atau CSR menjadi salah satu elemen penting. Ditentukan bahwa CSR bukan hanya bentuk amal, tetapi bagian dari strategi bisnis. CSR dijalankan melalui program seperti pemberdayaan masyarakat, lingkungan, laporan keberlanjutan, dan kode etik. Motivasi CSR membangun legitimasi sosial dan menghindari konflik dengan stakeholder. Dari studi kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan GCG sangat tergantung pada budaya organisasi. BUMN harus menyeimbangkan karakter ganda sebagai badan hukum, privat, dan publik. Pemerintah perlu mengurangi dominasi politik dan memberi ruang profesionalisme. Yang terakhir, BUMN harus bertindak sebagai perusahaan berdaya saing tinggi dengan nilai-nilai etika, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Baik, segitu saja yang bisa kami paparkan dari materi tersebut. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.